Ada bocoran fakta unik nih. Baby carrot sebetulnya nggak ada pohonnya. Wortel mini yang biasa dijual di supermarket ini cuma wortel biasa yang dipotong kecil-kecil. Kamu pasti ngiranya jeli beruang yang rasa stroberi berwarna merah atau pink kan? Padahal sebetulnya berwarna hijau. Beras coklat dan beras putih adalah produk yang sama. Jenis beras putih berasal dari beras coklat, tapi beberapa bagiannya diilangin selama penggilingan hingga akhirnya menjadi beras putih. Proses ini memang bisa bikin beras lebih awet, tapi juga mengurangi nutrisinya. Beras juga dipakai untuk membangun tembok besar Tiongkok loh. Dulu, para tukang bikin campuran beras ketan dan kapur untuk membuat konstruksi. Campuran ini lebih kuat dan lebih tahan air daripada campuran kapur biasa. Makanya, tembok besar Tiongkok masih bisa berdiri kokoh selama berabad-abad meski diterjang cuaca ekstrim. Saat kamu tiba-tiba nemu coklat batangan di laci mejamu, kamu pasti bakal seneng banget kan? Tapi saat coklatnya dibuka, ternyata ada lapisan berdebu yang kelihatan kusam. Nggak masalah sih, coklatmu masih bisa dimakan kok. Itu cuma lemak kakao yang kepisah dari coklatnya karena panas. Setelah coklatnya mengeras lagi, lapisan keputihan ini mulai terbentuk. Tapi kemungkinan rasanya udah berubah, jadi sebaiknya coklat kayak gini dipakai untuk masak aja. Biasanya alpukat nggak matang di pohon, dan kalau kelamaan nggak dipetik, buah ini akan jatuh dari pohonnya dalam keadaan mentah. Tapi kalau dipetik, alpukat akan semakin lembut dan tambah enak. Hal ini bisa terjadi karena ledakan etilen yang dihasilkan alpukat setelah dipetik. Dan saat masih di pohon, prosesnya terhambat. Tomat yang dijual di supermarket biasanya lebih hambar karena pengaruh cara tanam dan proses penyimpanannya. Tomat ini dipanen saat belum benar-benar matang, lalu baru matang di kontainer pengangkut dan di rak toko swalayan. Tapi kalau suhu penyimpanannya di bawah 5 derajat Celcius saat belum matang, rasanya akan pudar. Agar tetap lezat, sebaiknya taruh tomat di luar kulkas aja. Kemungkinan madu menjadi satu-satunya bahan makanan yang nggak bisa basi. Dalam kondisi kedap udara, madu bisa awet sampai ribuan tahun dan tetap bisa dikonsumsi. Wadah madu tertua yang pernah ditemukan sudah berumur 5.500 tahun di dekat mumi Winnie the Pooh. Enggak lah, nggak ada muminya kok. Coklat hitam dan coklat susu emang beneran coklat, tapi coklat putih ternyata bukan coklat karena di dalamnya nggak ada bubuk kakao. Jenis coklat ini terbuat dari lemak kakao, gula, dan penambah rasa, misalnya vanila. Kacang tanah lebih berkerabat dengan kacang polong dibandingkan dengan kacang-kacangan. Kacang ini termasuk dalam jenis legum atau polong-polongan. Kacang mede juga begitu, medenya sendiri dihasilkan dari biji jambu monyet. Hal yang sama juga bisa diamati pada kacang kenari, almond, pekan, dan pistasio. Saat kamu beli sushi gulung isi daging kepiting, kamu gak akan dapat daging kepiting asli. Bagian yang berwarna merah dan putih ini sebetulnya hanyalah pasta yang terbuat dari ikan alias surimi. Dulunya, sushi merupakan teknik pengawetan ikan. Jadi ikan disimpan di dalam nasi yang difermentasi agar tetap segar sampai setahun. Setelah itu nasinya dibuang dan ikannya diolah. Saat lagi ngiris bawang, kamu masih sering nangis ya? Padahal ada solusinya loh. Taruh bawang merah di dalam freezer sebelum kamu iris. Cara ini akan membekukan molekul zat kimia yang bikin matamu perih. Kamu juga bisa mencucinya dengan air dingin sebelum mengirisnya. Suhu dingin dan kelembapan pada bawang akan menonaktifkan bahan kimia yang bikin matamu perih. Cara lain misalnya, dengan menaruh tisu basah di dekat talenan, bahan kimia pada bawang akan tertarik ke tisu basah sebagai sumber air terdekat. Kebanyakan wasabi yang ada di pasaran ternyata nggak asli. Wasabi yang asli super duper mahal. Jadi sebagai gantinya, dibuatlah campuran lobak pedas, mustard, dan pewarna makanan hijau. Hati-hati kalau kamu sering makan nanas segar ya, buah ini bisa menggerogoti tubuhmu. Nanas memiliki enzim pencerna protein yang bikin kamu ngerasain sensasi terbakar kalau kebanyakan dikonsumsi. Makaroni saus keju pernah jadi makanan super mewah di Amerika Serikat pada abad ke-18. Pasta cuma bisa diimpor dari Italia, sehingga waktu itu harganya sangat mahal. Belum lagi, proses pembuatan kejunya memerlukan banyak waktu dan energi, jadi hanya golongan orang kaya lah yang bisa beli makaroni saus keju.
Hidangan ini juga dijual di restoran mahal sebagai makanan mewah. Tapi pada saat itu, tiram, lobster, dan kebanyakan seafood lain dinilai sebagai makanan murahan. Masyarakat di tepi laut mengonsumsi hasil tangkapan mereka termasuk kerang, kepiting, dan makanan lain. Kalau aku icip kedua makanan ini secara bersamaan, jangan-jangan otakku malah kebingungan tuh. Masih soal makanan mahal nih. Jadi pada abad pertengahan, ikan dianggap sebagai hadiah yang pantas diberikan kepada raja. Para raja Inggris dikenal karena diberi hadiah tombak besar. Di Kekaisaran Romawi pada era sebelumnya, ikan malet merah diolah menjadi makanan mahal dan para kaisar harus membayarnya dengan emas. Daging salmon hasil budidaya aslinya berwarna abu-abu. Salmon liar memangsa banyak udang yang bikin dagingnya berwarna pink oranye khas. Sedangkan salmon budidaya diberi makan pigmen tumbuhan khusus untuk mendapatkan efek yang sama. Penemu Vaseline, Sir Robert Chesebrough, mengklaim telah makan sesendok Vaseline tiap hari. Dia juga minta perawatnya membalurkan Vaseline dari kepala sampai kaki saat dia sakit parah. Dia segera sembuh dan bisa hidup sampai 96 tahun. Selama itu, dia sangat percaya akan khasiat Vaseline yang lengket itu. Orange awalnya adalah nama warna, bukan nama buah. Dalam bahasa Inggris kuno, warna ini disebut merah kuning. Baru setelah buah ini tersebar luas di Eropa, sebutannya mulai muncul. Saat kamu berada di dekat sarang lebah, jangan berani-berani bawa pisang ya. Bau feromon yang bikin lebah jadi agresif dan protektif mirip banget kayak bau pisang. Jadi kalau lebah nyium bau pisang di dekatmu, bisa-bisa kamu bakal jadi musuh bebuyutan mereka. Susu pernah dipakai sebagai bahan pembuat plastik. Plastik ini mudah terurai, nggak larut dalam air, dan sulit terbakar. Tapi kemudian, plastik ini kalah sama plastik berbasis minyak bumi karena nggak bisa dicetak dan lebih mudah rapuh. Produksi plastik berbasis minyak bumi juga jauh lebih murah. Nama kue pon diambil dari berat bahan-bahannya. Kue ini awalnya terbuat dari 1 pon mentega, 1 pon telur, dan 1 pon gula. Tapi kenapa nggak dikasih nama kue 3 pon ya? Pizza termahal yang bisa dibeli seharga 200 jutaan rupiah. Pizza ini cuma bisa dimasak oleh 3 koki di rumah pembelinya dan menghabiskan waktu selama 3 hari full. Apa para koki harus nginep di rumahmu? Di zaman Mesir kuno, para pekerja dibayar dengan makanan. Mereka mendapat lobak, bawang merah, dan bawang putih sebagai upah. Tanamannya pun sudah dikenal memiliki khasiat antibakteri. Makanya bahan makanan itu sangat berharga. Meskipun kebanyakan bunga kol berwarna putih, sayuran ini juga punya warna lain seperti hijau, oranye, dan ungu. Varietas lain lebih sulit dibudidayakan daripada yang putih, meski sifatnya sangat mirip. Totalnya sendiri mencapai ratusan varietas. Untuk ngetes kesegaran telur, kamu bisa memasukkannya ke semangkok air. Telur segar akan langsung tenggelam ke dasar mangkok, sedangkan yang busuk melayang-layang. Dan udah pasti kualitasnya mulai menurun.